Labu ajaib membuktikan sihirnya bukanlah omong kosong belaka. Wang Bao masih terkesima sambil melihat sekeliling. Wang Bao memilih ikan yang ingin ia tangkap. Dari balik bahunya, labu ajaib ini berkata, sebuah roket penyelamat dikirimkan untuk menyelamatkan astronot yang terjebak di kapal yang sedang terkena serangan pecahan komet. Tapi yang dikirim adalah anak kecil, guys. Kok bisa ya? Semua orang yang berada di pusat kendali tegang. Anak kecil ini mencoba memindahkan para astronot ke kapal miliknya. Namun tiba-tiba sambungan retak dan terjadi ledakan. Untungnya anak kecil ini berhasil menjalankan misi. Mereka pun kembali ke bumi dengan selamat. Ratusan orang telah menanti kembalinya misi penyelamatan yang dipimpin seorang bocil ini. Hingga Pak Presiden pun datang ke lokasi. Siapa sebenarnya anak kecil ini ya? Tiba-tiba seorang nenek mendatangi bocil ini. Dalah. Ternyata yang barusan tadi hanyalah mimpi di siang bolong dari bocil yang kesiangan bangun, guys. Lalu anak kecil ini berangkat ke sekolah. Di jalan ia bertemu teman-temannya. Ia menceritakan tentang betapa seru mimpinya tadi malam. Ada-ada aja tingkah bocil FF ini, guys. Seorang guru cantik memanggil bocil yang bernama Wang Bao ini karena ia ngelamun di kelas. Ia pun berkelahi dengan temannya. Wang Bao pulang. Ia melamun di kamarnya hingga tertidur. Keesokan harinya, ia berangkat sekolah. Ada seekor kodok berwarna hijau mengikutinya. Wang Bao mendorong sepedanya di tengah hutan bambu. Ada beberapa burung yang mengikuti dari belakang. Bahkan burung-burung ini seperti mengarahkannya ke sebuah tempat. Ia juga bertemu seekor kodok berwarna hijau. Bocil bernama Wang Bao ini sangat excited mengikutinya. Kodok itu berlari terbirit-birit. Wang Bao mengikuti kodok itu hingga ke danau. Dan kodok itu pun menghilang ke tengah danau. Wang Bao pun memilih untuk memancing di sini. Ia lempar kail pancingnya. Belum ada juga yang menggigit kailnya hingga ia tertidur. Setelah ia bangun, kailnya yang berada di dasar sungai tiba-tiba terkait ke sesosok makhluk berwarna coklat. Wang Bao bergegas menarik pancingnya. Tiba-tiba gelombang air besar muncul di tengah sungai. Wang Bao terus berusaha menariknya dengan sekuat tenaga. Gumpalan berwarna coklat itu pun terpental ke daratan. Wang Bao mendekatinya. Ia mengendap-endap. Ia raih batu di tanah dan coba melemparkannya ke arah gumpalan aneh itu. Batu itu berhasil ditangkap. Ternyata itu adalah labu ajaib seperti yang diceritakan neneknya. Wang Bao terkaget-kaget, namun ia penasaran dan berjalan mendekat. Labu ajaib itu menjelaskan kedatangannya adalah untuk membantu Wang Bao agar tidak menjadi anak yang malas. Labu ini berkata bahwa ia bisa mewujudkan semua keinginan Wang Bao. Labu ini berkata bahwa Wang Bao adalah anak yang beruntung karena bertemu dengannya. Karena ia bisa mengabulkan semua keinginannya. Mendengar hal itu, Wang Bao berjalan mendekat. Ia mencoba memastikan apakah labu ini benar bisa mengabulkan semua permintaannya. Dengan lantang labu ini menjawab iya. Malah labu ini menantangnya untuk membuktikan. Wang Bao memintanya untuk membuktikan untuk menangkap seekor ikan. Labu ini berkata itu sangatlah mudah. Tapi ikannya masih nggak ada. Wang Bao merasa dirinya telah ditipu. Labu ini kemudian menjelaskan bahwa Wang Bao harus bisa menjaga rahasia jika ingin melihat sihirnya. Wang Bao pun berjanji akan merahasiakannya. Lalu, labu ajaib ini mengeluarkan sihirnya. Seketika, ikan emas melompat keluar dari dalam sungai. Ikan-ikan itu berterbangan dan membuat Wang Bao terbelalak. Ratusan ikan pun melayang di udara. Labu ajaib membuktikan sihirnya bukanlah omong kosong belaka. Wang Bao masih terkesima sambil melihat sekeliling. Wang Bao memilih ikan yang ingin ia tangkap. Dari balik bahunya, labu ajaib ini berkata ia juga bisa mendatangkan makanan. Kue, es krim, kentang goreng, dan lain-lain ia wujudkan dengan sihirnya. Wang Bao duduk sambil makan. Jagung pun ia sambar. Labu ajaib ini berkata bahwa Wang Bao bisa memakan apapun yang ia mau, tanpa harus dibayar. Haha. Terakhir semangkok ramen menjadi makanan penutup. Lalu Wang Bao pun kekenyangan. Tiba-tiba Wang Bao berkata sebenarnya ia sangat ingin naik pesawat karena ia belum pernah mencobanya. Labu ajaib ini berkata itu sangatlah mudah. Bergegas ia datang ke lapangan terbuka. Ia mendatangkan pesawat. Tanpa menunggu lama, labu ajaib ini meminta Wang Bao segera menaikinya. Mesin dinyalakan. Pesawat itu siap lepas landas di jalan yang mengarah ke sungai. Ternyata pesawat itu benar-benar membawa Wang Bao mengudara di atas hutan Sumatera. Bebek-bebek mengikuti mereka di kanan dan kiri. Mereka terbang melewati jembatan dan pergi mengarah ke kota. Kecepatan ditambah. Akhirnya mereka pun tiba di sekolah Wang Bao. Pesawat itu mendarat dengan selamat.
Wang Bao pulang membawa labu ajaib miliknya. Ia tumpahkan ikan mas yang baru saja ia tangkap ke dalam toples. Tiba-tiba adik Wang Bao yang bernama Helen menguping. Ia bertanya dengan siapa Wang Bao berbicara, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Helen melihat sesuatu yang aneh di bawah meja. Labu ajaib itu pun berusaha kabur menghindarinya. Helen terus mengejarnya sampai ke bawah tempat tidur. Wang Bao panik kalau sampai Helen mengetahui keberadaan labu ajaib. Akhirnya sang nenek turun tangan. Ia tarik adik kecil itu dari tempat tidur. Helen berkata bahwa ia melihat sesuatu yang berbentuk seperti labu. Sang nenek pun menggendong Helen untuk kembali ke kamarnya, karena si nenek berpikir bahwa itu hanyalah halusinasi bocah 5 tahun. Labu ajaib itu ternyata kelelahan sehabis dikejar-kejar. Keesokan harinya, di sekolah, labu ajaib tak sengaja membuat sebuah buku bisa terbang. Wang Bao harus mendapatkan buku itu. Ia mengejarnya. Buku itu terus terbang melewati lorong kelas. Bahkan si labu ajaib sendiri berusaha mendapatkan buku itu. Dengan baling-baling Doraemon ia mengejar buku terbang itu. Lalu buku itu mengarah ke kolam renang dan masuk ke dalamnya. Terpaksa labu ajaib berubah ke mode penyelam. Wang Bao pun langsung menyusul dengan melompat ke dalam kolam renang. Akhirnya buku itu berhasil didapatkan. Teman-temannya kaget melihat Wang Bao bisa menyelam selama itu. Ketika Wang Bao sedang tidur, labu ajaib ini malah asik bermain. Ia menari-nari dengan sapu, nerbangin sapu tangan. Saking gabutnya, ia bahkan ngelipatin bajunya Wang Bao. Ia meruncingi pensil tapi malah jadi pendek semua. Buku-buku disusun. Keesokan paginya, Wang Bao lagi-lagi bangun kesiangan. Labu ajaib ini bertindak dengan membasahi handuk dan menaruhnya tepat di wajah Wang Bao. Bahkan sikat gigi sudah ia siapkan. Sang nenek kaget bukan kepalang. Melihat cucunya itu sudah bangun pagi-pagi sekali untuk bersekolah. Sebuah senyum merekah di wajahnya yang sudah keriput. Labu ajaib ini juga mengayuh sepedanya. Wang Bao benar-benar semakin santai dengan kehadiran labu ajaib ini. Ketika di kelas, rambutnya sangat klimis yang membuat teman-temannya keheranan. Yang biasanya nggak pernah bisa jawab pertanyaan guru, hari ini Wang Bao tiba-tiba jadi murid yang rajin. Ternyata ada labu ajaib yang memberinya jawaban dari atas pohon. Oh alah, dasar Wang Bao. Semua pertanyaan gurunya ia jawab semua. Sang guru tersenyum. Berpindah ke jam pelajaran olahraga. Kali ini sedang ada praktek renang. Labu ajaib membuat Wang Bao meluncur di air dengan sangat cepat. Ia meluncur seperti kapal selam. Mulut sang pelatih sampai menganga saking keheranannya dengan skill Wang Bao. Ia akhirnya dipilih sang pelatih untuk mewakili sekolah pada lomba renang yang akan datang. Wang Bao pulang dengan membawa kabar baik itu. Si nenek bangga bukan kepalang. Ia masak banyak agar Wang Bao punya gizi yang tercukupi. Hingga PR dari sekolah pun dikerjakan juga oleh labu ajaib ini. Malah desain untuk karya ilmiah ini terlalu rumit menurut Wang Bao. Bahkan bukan cuma desain, labu ajaib mewujudkan desain itu langsung jadi bentuk nyata di hadapan Wang Bao. Bocil ini terkesima dengan apa yang barusan ia lihat. Robot itu langsung menembakkan tembakan laser yang membuat Wang Bao panik karena takut sang nenek akan mendengarnya. Untungnya si nenek nggak jadi naik. Labu ajaib ini benar-benar jadi pelayan yang setia baginya. Sampai kuku pun dipotongin sama labu ajaib ini. Keesokan harinya di sekolah, Wang Bao dengan bangga memamerkan robot hasil ciptaan labu ajaib miliknya. Robot ini berbentuk seperti anjing dan bisa dikendalikan dengan remote control. Teman-temannya tak berkedip sedikit pun. Ada satu temannya mencoba menandingi dengan robot buatannya. Labu ajaib menyaksikan dari atas pohon bersama sang kodok hijau. Robot milik anak ini jadi bulan-bulanan robot Wang Bao. Dia terlihat sangat kesal. Serangan terakhir robot Wang Bao membuat robot temannya tak bisa berkutik lagi. Dia lempar robot itu ke atas dan kena toyor pakai bokong. Anak ini berkata bahwa Wang Bao membeli robot ini. Namun Wang Bao membantah bahwa robot itu adalah hasil rakitannya sendiri. Robot itu tiba-tiba melompat ke meja sebelah. Dia pun terjatuh dan sepertinya kendali listriknya memiliki masalah. Wang Bao lalu membawa robot ini pulang. Di jalan pulang, Wang Bao ngomel-ngomel kepada labu ajaib karena robotnya tidak cukup bertahan lama. Labu ajaib ini menjelaskan bahwa ia hanya melakukan apa yang dipikirkan oleh Wang Bao. Tiba-tiba labu ajaib menunjuk ke sebuah etalase toko mainan. Di sana terdapat banyak permainan. Mereka masuk ke dalam toko itu. Ternyata di sana ada Yang Xuan, temannya Wang Bao yang telah menunggu di sana. Yang Xuan mencurigai robot Wang Bao adalah bukan robot rakitan.
melainkan robot yang dijual di toko mainan ini. Wang Bao tetap membantahnya dan meminta Yang Xuan untuk tidak mengikutinya lagi. Tapi malah labu ajaib ini bersiap mengeluarkan sihirnya. Waduh, mau ngapain dia guys? Ia membuat mainan-mainan di toko ini bergerak. Robot mainan di sini tiba-tiba bergerak sendiri. Mereka mengikuti komando dari labu ajaib. Semua bergerak keluar toko. Si pemilik toko mainan tak menyadari kalau semua mainannya sudah tidak satupun lagi tersisa di toko. Bahkan helikopter mainan yang sedang ia benahi pun terbang meninggalkannya. Ia mencoba mengejar helikopter itu. Berpindah ke bioskop, Wang Bao sangat ingin menonton film dinosaurus kesukaannya. Akan tetapi, semua tiket sudah terjual habis. Wang Bao mengamuk. Labu ajaib ini akan mewujudkan semua yang dipikirkan oleh majikannya ini. Ternyata bukan hanya nonton filmnya. Wang Bao justru masuk ke dalam filmnya itu sendiri. Dengan popcorn di tangannya, kini ia sudah berada di dunia yang sama dengan film. Di sana dia bertemu dinosaurus yang berukuran raksasa. Ternyata Wang Bao jadi tontonan orang-orang di bioskop. Kini ia menjadi bagian dari filmnya. Labu ajaib pun nonton dengan santai. Sementara Wang Bao berlari terbirit-birit berusaha kabur dari kejaran dinosaurus. Teman sekolahnya yang nonton merasa kalau yang ada di layar itu adalah Wang Bao temannya. Dinosaurus itu terus mengejarnya. Lalu Wang Bao berlari ke arah layar dan melompat keluar. Namun dinosaurus itu juga ikut muncul keluar layar untuk menarik Wang Bao kembali ke dalam film. Kini Wang Bao terpojok. Dinosaurus itu kini berhadapan dengannya dan siap menyantapnya. Wang Bao berteriak. Konyolnya lagi, labu ajaib ini baru menyadari kalau majikannya berada dalam bahaya. Dengan spontan, labu ajaib ini langsung bertindak. Ia naik pesawat dan terbang masuk ke dunia film untuk menyelamatkan Wang Bao. Dinosaurus itu mendorong pohon sampai tumbang. Wang Bao tak bisa lari kemana-mana lagi. Untunglah labu ajaib ini menyerang dengan pesawatnya. Peluru-peluru itu ditembakkan. Labu ajaib melakukan penetrasi ke arah depan dari dinosaurus untuk memasukkan sebuah bom ke arahnya. Ledakan bom itu membakar dinosaurus ini. Penonton bersorak-sorai saking serunya film yang mereka tonton. Sialnya, labu ajaib harus terkena kibasan ekor dinosaurus dan membuat ia dan pesawatnya mengalami masalah, hingga membuat labu ajaib kesulitan. Namun ia cukup cerdik untuk meraih tangan Wang Bao agar pergi meninggalkan dinosaurus itu. Nyaris mulut besar dinosaurus itu melahap Wang Bao dan labu ajaib. Labu ajaib mengeluarkan sihirnya dan membuat dinosaurus itu jadi tulang belulang. Mereka berhasil terbang keluar layar bioskop. Lagi asik sepedaan, Wang Bao dikagetkan dengan ratusan mainan yang mengikutinya dari belakang. Ini adalah mainan-mainan yang berasal dari toko mainan di park sebelumnya. Wang Bao lalu melanjutkan perjalanannya bersamaan dengan mainan-mainan itu. Mainan-mainan ini mengikutinya hingga ke komplek perumahan. Mereka juga bisa parkir teratur dengan rapi. Mainan-mainan itu terus bertambah jumlahnya dan masuk ke dalam rumahnya Wang Bao. Ketika ia membuka kamarnya, betapa terkejut Wang Bao melihat ada banyak sekali mainan bergerak di dalam kamarnya. Ini semua ulah si labu ajaib. Ia langsung mengunci pintu untuk berjaga agar neneknya tidak masuk ke sana. Mainan-mainan ini benar-benar membuat onar di dalam kamar Wang Bao. Tiba-tiba robot ini berkata bahwa ayah Wang Bao telah tiba di rumah. Waduh, bahaya. Wang Bao jadi panik. Dia memanggil labu ajaib untuk membereskan semua masalah. Ternyata alasan labu ajaib melakukan ini karena ucapan Wang Bao sebelumnya yang mengatakan bahwa ia menyukai semua mainan di toko itu. Wang Bao lalu meminta labu ajaib mengirimkan semua mainan kembali ke toko. Terpaksa labu ajaib melakukannya. Semua mainan-mainan ini satu persatu keluar dari rumah sebelum sang ayah tiba dan menyapa Wang Bao di kamarnya. Waktu si ayah naik ke kamar Wang Bao, untung saja semua mainan itu telah berhasil dipindahkan. Ternyata sang ayah sudah menyiapkan hadiah untuk Wang Bao yang berupa sepeda. Wang Bao senang bukan kepalang. Labu ajaib ini mengintip dari sela-sela tangga. Ia sedih karena merasa disisihkan ketika orang tua Wang Bao telah pulang. Keesokan paginya, Wang Bao dan labu ajaib berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda baru hadiah dari ayahnya. Hari ini sedang diadakan ujian matematika. Wang Bao kesusahan karena keberadaan labu ajaib tak tahu di mana. Ternyata diam-diam labu ajaib mengintai dari balik pepohonan. Labu ajaib ini melihat soal-soal ujian yang sedang dikerjakan. Ketika ia melihat ke arah Wang Bao, ternyata Wang Bao pun sudah melihat ke arahnya untuk meminta bocoran jawaban. Labu ajaib lalu mencari murid yang mengerjakan dengan sempurna untuk dia contek dan beritahu ke Wang Bao.
Sementara itu, ibu guru sudah mulai berkeliling untuk memeriksa jawaban dari murid-muridnya. Wang Bao semakin panik. Ibu guru memberitahu bahwa waktu mengerjakan soal telah usai. Labu ajaib ini melakukan sihirnya untuk memindahkan jawaban soal dari murid pintar ini ke lembar jawaban Wang Bao. Jawaban yang tadinya kosong kini semuanya terisi. Wang Bao kaget. Ketika anak cewek yang bernama Susan ini ngumpulin soalnya, bu guru bertanya kenapa jawabannya kosong. Susan bingung, sementara Wang Bao sumringah karena bisa menyelesaikan soal ujian dengan bantuan labu ajaib miliknya. Namun sayangnya, Wang Bao lupa menghapus nama Susan di kertas ujiannya. Ibu guru lalu menuduh Wang Bao telah mencuri kertas ujian milik Susan. Bu guru memintanya untuk datang ke ruangannya. Wang Bao malah kabur. Ia kembali ke lokasi danau di mana ia pertama kali bertemu dengan labu ajaib. Ia marah besar pada labu ajaib karena telah membuatnya dimarahi guru. Labu ajaib itu lari karena takut dengan amarah Wang Bao. Wang Bao terus mengejarnya. Tiba-tiba labu ajaib ini mengeluarkan api. Wang Bao kena percikannya. Langsung deh labu ajaib cosplay jadi pemadam kebakaran. Sayangnya tangan Wang Bao sudah terluka duluan. Hal ini malah membuat Wang Bao semakin marah. Persahabatan dua orang ini terancam. Wang Bao mengeluarkan umpatan kalau labu ajaib ini hanyalah seekor monster. Labu ajaib ini berubah menjadi monster setelah dikata-katain oleh Wang Bao. Ukurannya setinggi pohon bambu. Wang Bao terperangah. Ia berusaha kabur dari labu ajaib ini. Labu ini berusaha menahan Wang Bao dengan akar-akar di tangannya. Wang Bao yang sudah terlalu takut terus berusaha untuk melepaskan diri. Ia lalu berkata bahwa mulai sekarang ia akan melakukan semuanya sendiri dan tak akan bergantung dengan labu ajaib ini lagi. Setelah mendengar itu, labu ajaib ini langsung berubah ke ukurannya semula. Labu ini bertanya kepada Wang Bao, kenapa ia tidak menginginkannya lagi. Sontak Wang Bao mencengkram labu ini dan berlari ke arah danau. Ia melempar labu ini kembali ke sungai. Wang Bao lalu pergi meninggalkan labu itu sendirian. Guru dan para murid menyusul Wang Bao ke hutan bambu. Saat ini Wang Bao sedang menangis sendirian. Ia akhirnya ditemukan. Ia pun meminta maaf kepada sang guru. Mereka membawa Wang Bao kembali ke sekolah untuk mengobati lukanya. Ibu guru memberinya nasihat untuk tidak melakukan kecurangan lagi. Setelah kejadian tadi, kini Wang Bao bertekad untuk menjadi anak yang rajin. Ia belajar sendiri dan juga berlatih fisik untuk persiapan kejuaraan renang minggu depan.